Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan tokoh dan akademisi politik luar negeri di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini menjadi forum diskusi terbuka untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat arah kebijakan politik luar negeri Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama tokoh dan akademisi politik luar negeri di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 4 Februari 2026. Pertemuan ini melibatkan para pengamat hubungan internasional, pegiat diplomasi, mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pertemuan tersebut digelar untuk menjelaskan sekaligus mendiskusikan arah politik luar negeri Indonesia. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menegaskan perannya sebagai penentu utama arah kebijakan politik luar negeri nasional. Diskusi berlangsung secara terbuka dan dua arah dengan pertukaran pandangan antara presiden dan juga para tokoh yang hadir. Berbagai masukan dan pertimbangan disampaikan untuk memperkuat kebijakan yang tengah dirumuskan dengan perspektif yang beragam namun dinilai saling melengkapi. Sesuai tadi apa yang menjadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai suatu agenda yang sifatnya rutin sehingga bisa dicapai suatu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri. Kedepan pemerintah berencana menjadikan pertemuan serupa sebagai agenda rutin. Langkah ini diharapkan dapat menyamakan frekuensi dan memperkuat pemahaman bersama terkait arah kebijakan politik luar negeri Indonesia, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam diplomasi inklusif dan terbuka. Ajeng Tiara, Keluh Anggara, Berita Nasional TV. Pro dan kontra tentang apa ya? Ya, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan kerjasama bilateral Indonesia dan Australia, terutama di sektor pendidikan dan ekonomi. Serta ini yang baru dari penyambutan tamu. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 6 Februari 2026. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan hubungan bilateral kedua negara yang selama ini terus berkembang melalui kerjasama di berbagai sektor, terutama pendidikan dan ekonomi. Data Departemen of Foreign Affairs and Trade Australia menunjukkan hubungan Indonesia dan Australia terus mengalami peningkatan, ditandai dengan tingginya mobilitas pelajar, kerjasama antar perguruan tinggi, serta peningkatan nilai perdagangan dalam beberapa tahun terakhir. Kerjasama ini menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Di sektor pendidikan, Australia menjadi salah satu tujuan utama mahasiswa Indonesia. Pada tahun 2025, sekitar 24.000 mahasiswa Indonesia tercatat menempuh pendidikan di Australia dan lebih dari 200.000 warga Indonesia pernah belajar di negara tersebut. Kerjasama ini juga diperkuat melalui program beasiswa kemitraan sekolah serta kehadiran kampus Australia di Indonesia. Sementara itu, di bidang ekonomi, hubungan kedua negara didorong oleh Perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IECPA yang berlaku sejak 2020. Perjanjian ini mendorong peningkatan perdagangan dan investasi dengan nilai perdagangan dua arah yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, nilai perdagangan kedua negara mencapai puluhan miliar dolar Australia, disertai peningkatan ekspor dan investasi di masing-masing negara. Hubungan ekonomi juga diperkuat melalui mobilitas masyarakat dengan jutaan warga Australia mengunjungi Indonesia, menjadikan pariwisata salah satu pendorong utama kerjasama bilateral Indonesia dan Australia. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Masih terkait pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, keduanya menandatangani Traktat Keamanan Bersama di Istana Negara Jakarta. Penandatanganan ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama keamanan sekaligus mendorong perdamaian dan kemitraan strategis di berbagai sektor. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Traktat Keamanan Bersama dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Negara Jakarta Jumat 6 Februari 2025. Penandatanganan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan kerjasama strategis di bidang keamanan. Presiden Prabowo menyatakan traktat tersebut mencerminkan tekad Indonesia dan Australia untuk bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing. Menurutnya, langkah ini juga menjadi bentuk kontribusi nyata kedua negara dalam mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasan. Prabowo menegaskan Indonesia dan Australia ditakdirkan hidup berdampingan atas dasar saling percaya dan itikat baik. Ia menyebut kerjasama yang dibangun tidak ditujukan untuk menciptakan permusuhan dengan pihak manapun, melainkan untuk memperkuat hubungan yang konstruktif dengan semua negara. Juga mempunyai hubungan yang cukup panjang, hubungan persahabatan. Kita juga selalu ingat bahwa Australia mendukung perjuangan kemerdekaan kita dari sejak awal proklamasi kita pada tahun 45. Hari ini saya dan Perdana Menteri Albanese menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan Indonesia-Australia. Melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Selain keamanan, kedua negara juga menjajaki kerjasama di bidang pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Indonesia mengundang Australia untuk bermitra dalam pengembangan sektor pertanian serta berinvestasi pada hilirisasi mineral kritis seperti tembaga, bauksit, dan emas termasuk melalui kerjasama dengan Danantara dan mitra di Australia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Menteri Keuangan dan Hakim Mahkamah Konstitusi baru di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan struktur pemerintahan dan lembaga negara dalam menjalankan tugas konstitusional. Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Upacara pelantikan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 5 Februari 2026 sebagai bagian dari penataan dan penguatan posisi strategis di pemerintahan. Juda Agung sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, dilantik untuk menggantikan Thomas Jiwandono di jajaran Kabinet Merah Putih. Pengangkatan tersebut didasarkan keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Keuangan periode 2024-2029. Selain pelantikan Wakil Menteri Keuangan, Presiden Prabowo juga menyaksikan pembacaan Sumpah Jabatan Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Adis Kadir merupakan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan akan menjalankan tugas dalam mengawal konstitusi serta proses ketatanegaraan.
Pengangkatan Adis Kadir tertuang dalam keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi. Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintah dan lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi masing-masing secara profesional dan berintegritas. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menyajikan informasi terkait kegiatan Presiden lainnya. Tetaplah bersama kami di Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya persatuan ulama dan umaro sebagai fondasi menjaga persatuan dan pendamaian bangsa. Presiden juga mengapresiasi peran Majelis Ulama Indonesia yang dinilai konsisten menjadi pilar stabilitas, toleransi, dan kesejukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya persatuan antara ulama dan umaro sebagai fondasi utama dalam menjaga persatuan nasional, mewujudkan perdamaian, serta mendorong kemajuan dan kemakmuran bangsa. Penegasan ini disampaikan saat Presiden menghadiri acara bersatu dalam munajat untuk keselamatan bangsa dan pengukuhan Majelis Ulama Indonesia di Masjid Istiqlal Jakarta pada Sabtu 7 Februari 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa persatuan ulama dan umaro menjadi syarat penting bagi terciptanya perdamaian yang menurutnya merupakan kunci keberhasilan sebuah bangsa sepanjang sejarah peradaban manusia. Presiden menilai kolaborasi yang kuat antara tokoh agama dan pemerintah akan memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas peran Majelis Ulama Indonesia yang dinilai konsisten menjadi pilar stabilitas, ketenangan, dan toleransi di tengah masyarakat. Menurutnya, MUI selalu hadir dan berperan aktif dalam menjaga persatuan bangsa, termasuk saat negara menghadapi berbagai tantangan. Hari ini adalah lambang dari bersatunya ulama dengan umaroh. Kalau ulama dan umaroh bersatu, insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur. Karena syarat bangsa itu berhasil sepanjang sejarah peradaban manusia, syarat bangsa yang berhasil, bangsa yang makmur adalah perdamaian. Lebih lanjut, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat persatuan dan bersama-sama menjaga republik serta kekayaan bangsa. Presiden menegaskan persatuan antara ulama dan umaro akan menjadi kekuatan moral yang mendorong kebangkitan Indonesia di tengah berbagai dinamika global saat ini. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu memberantas korupsi. Presiden menegaskan pemberantasan korupsi menjadi kunci menjaga kekayaan negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam upaya memberantas korupsi. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia periode 2025-2030 di Masjid Istiqlal Jakarta Sabtu 7 Februari 2025. Presiden menyebut Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya, namun kekayaan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat. Hal ini disebabkan masih maraknya praktik korupsi yang merugikan negara dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan pemberantasan korupsi bukanlah pekerjaan mudah karena selalu ada perlawanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingannya. Menurut Presiden, upaya menegakkan keadilan sering dihadapkan pada upaya adu domba dan gangguan yang bertujuan melemahkan pemerintah. Marilah kita bersatu. Kita harus menjaga republik ini. Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia.
ini tidak ringan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Meski demikian, Presiden menegaskan komitmennya untuk terus menegakkan hukum dan memberantas korupsi tanpa keraguan. Ia menyatakan akan tetap konsisten menjalankan amanah rakyat demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan kuat di Indonesia. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi peran Majelis Ulama Indonesia dalam menjaga stabilitas dan persatuan bangsa. Presiden menilai MUI selama ini konsisten menjadi pilar ketenangan dan toleransi, termasuk saat negara menghadapi berbagai masa sulit. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi peran strategis Majelis Ulama Indonesia dalam menjaga stabilitas terutama saat Indonesia menghadapi berbagai situasi sulit. Apresiasi tersebut disampaikan saat Presiden menghadiri pengukuhan dan ta'aruf pengurus MUI masa bakti 2025-2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu 7 Februari 2026. Presiden menilai MUI tidak hanya berperan sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan, namun juga menjadi pilar ketenangan, toleransi, dan persatuan nasional di tengah dinamika sosial dan kebangsaan. Menurutnya, kehadiran MUI selama ini memberikan kontribusi besar dalam menjaga kesejukan dan keharmonisan di masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan MUI selalu hadir saat negara menghadapi masa-masa sulit, termasuk dalam berbagai peristiwa bencana di sejumlah daerah. Keaktifan MUI dinilai menunjukkan tanggung jawab besar terhadap umat dan bangsa, serta menjadi bagian penting dalam memperkuat solidaritas nasional. Saudara-saudara, selama ini Majelis Ulama Indonesia selalu mengambil peran yang sangat besar dan menentukan dalam kehidupan bangsa dan negara. MUI selalu menjadi pilar stabilitas, pilar ketenangan, pilar kesejukan, pilar toleransi antara seluruh umat dan seluruh agama. MUI tidak pernah tidak hadir setiap bangsa mengalami kesulitan. Baru-baru saja kita melihat MUI tampil dari sejak hari-hari pertama bencana yang berada di beberapa daerah kita, di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga di beberapa provinsi lain. Presiden Prabowo pun menyampaikan penghargaan dan rasa salut atas peran serta MUI yang dinilai konsisten memberikan dukungan moral dan sosial bagi masyarakat. Presiden berharap MUI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional ke depan. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto mengaku merasa semakin bersemangat saat berpidato di hadapan ratusan ribu kiai, nyai dan santri dalam Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur. Suasana kebersamaan dan semangat persatuan yang terbangun di tengah para ulama disebut memberikan energi baru bagi Presiden dalam memimpin dan mengabdi kepada rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku semakin bersemangat saat berpidato di hadapan ratusan ribu kiai, nyai, dan santri dalam acara Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Minggu 8 Februari 2026. Semangat tersebut terlihat sejak awal pidato saat Presiden menyapa para hadirin yang memadati lokasi acara. Presiden Prabowo menyebut dirinya selalu merasa bahagia dan penuh energi ketika berada di tengah para kiai dan santri. Menurut Presiden, suasana yang terbangun memberikan kesejukan, kedamaian, serta harapan akan persatuan dan masa depan bangsa yang adil. Presiden juga menyinggung antusiasme hadirin termasuk para ibu dari Nahdlatul Ulama yang disebutnya memberikan semangat besar dalam memimpin Indonesia.
Di tengah para ulama dan tokoh agama, Presiden Prabowo mengaku merasakan dorongan kuat untuk terus berbakti, mengabdi dan membela seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali saya muncul di tengah-tengah Nahdlatul Ulama, di tengah-tengah santri-santriwati, di tengah-tengah kiai, apalagi ada kiai-kiai besar dan ulama-ulama besar di belakang saya, rasanya saya terus jadi lebih berani untuk berbakti, mengabdi dan membela rakyat Indonesia seluruhnya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menilai 1 abad pengabdian Nahdlatul Ulama menjadi bukti peran besar organisasi tersebut sebagai pilar bangsa. Presiden mengingatkan sejarah perjuangan kemerdekaan khususnya di Jawa Timur menunjukkan peran penting kiai dan ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Anda kembali menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, pemerintah Indonesia membangun kampung haji di Mekah untuk meningkatkan kenyamanan jemaah haji dan umroh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyebut langkah ini menjadi yang pertama dan kini mulai diikuti oleh sejumlah negara lain. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan langkah ini membangun permukiman bagi jemaah haji di Mekah atau kampung haji, mulai diikuti oleh sejumlah negara lain. Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama pada Minggu 8 Februari 2026. Prabowo menjelaskan rencana pembangunan kampung haji dapat terwujud berkat hubungan erat antara Indonesia dan Arab Saudi. Menurutnya, pemerintah Arab Saudi bahkan mengubah regulasi yang memungkinkan negara lain membeli lahan di Mekah sebagai bentuk penghormatan kepada Indonesia. Presiden menyebut Indonesia menjadi negara pertama yang menerima manfaat dari kebijakan tersebut yang disebut sebagai momen bersejarah dalam hubungan kedua negara. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci. Ini adalah pertama kali dalam sejarah bahwa pemerintah kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di kota suci Mekah. Saudara-saudara sekalian, mereka merubah undang-undang mereka khusus untuk memberi penghormatan kepada bangsa Indonesia. Akibat kita, banyak negara lain sekarang menyusul. Insya Allah, Kampung Haji Indonesia adalah yang pertama kali akan kita dirikan. Kita berharap dalam 3 tahun kita sudah punya kampung haji yang bagus. Pembangunan kampung haji akan dilaksanakan secara bertahap dengan target awal sekitar 1.000 unit kamar yang diharapkan rampung dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah menargetkan proyek ini selesai dalam 3 tahun agar jemaah haji dan umrah Indonesia dapat menempati hunian yang layak dengan pelayanan yang lebih baik. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdiyin. Masih seputar ibadah haji, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan biaya haji bagi jemaah Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan sekaligus dengan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Kota Suci Mekah sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan jemaah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan biaya haji bagi jemaah Indonesia. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama di Stadium Gajayana, Malang, Jawa Timur pada Minggu 8 Februari 2026. Presiden menyebut upaya ini sebagai bagian dari langkah pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah haji dan umroh. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan Indonesia untuk pertama kalinya mendapatkan kehormatan dan hak memilih lahan di Kota Suci Mekah, Arab Saudi.
Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun Kampung Haji Indonesia yang diharapkan menjadi kawasan terintegrasi bagi jamaah dengan fasilitas hunian layak serta layanan penunjang ibadah yang lebih baik. Kita akan membangun kampung haji di Mekah untuk jamaah haji dan mereka yang melaksanakan umroh. Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan Kampung Haji Indonesia dapat terwujud dalam waktu 3 tahun ke depan. Pada tahap awal, sekitar 1.000 kamar ditargetkan sudah tersedia dalam beberapa bulan mendatang, dan pembangunan akan dilanjutkan dengan bertahap, dengan harapan dapat meningkatkan kenyamanan jemaah, sekaligus menekan biaya akomodasi haji dan umroh bagi masyarakat Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian semuanya kepada diri saya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepemimpinan harus dibangun di atas keadilan, persatuan, dan kejernihan hati tanpa rasa dendam. Pesan tersebut disampaikan dalam Mujahadah Kubro 100 Tahun Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur dengan ajakan menjaga kerukunan demi keutuhan bangsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa kepemimpinan harus dibangun di atas keadilan, persatuan, dan kejernihan hati tanpa diliputi rasa dendam. Pesan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Mujahadah Kubro 100 Tahun Nahdlatul Ulama di Stadion Gajayana Malang, Jawa Timur pada Minggu 8 Februari 2026. Di hadapan ratusan ribu warga Nahdliyin, Presiden menekankan begitu penting seorang pemimpin menanggalkan kebencian dan dengki demi menjaga keutuhan bangsa. Presiden menyebut nilai-nilai tersebut bukan hal baru, melainkan ajaran yang telah diwariskan para ulama dan leluhur bangsa. Menurutnya, perbedaan merupakan keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun tidak boleh menjadi alasan untuk saling memecah belah. Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mencari titik persamaan demi memperkuat persatuan nasional. Tidak boleh pemimpin punya rasa dengki. Tidak boleh pemimpin selalu mencari-cari kesalahan pihak lain. Guru-guru kita, kiai-kiai kita, leluhur kita mengajarkan selalu, miko dhuwur mendem jero. Tidak boleh ada rasa benci, tidak boleh ada rasa dendam. Berbeda tidak masalah, sesudah berbeda cari persatuan. Cari kesamaan, musyawarah untuk mufakat. Itu kepribadian bangsa Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa musyawarah untuk mufakat merupakan jati diri bangsa Indonesia yang telah lama dicontohkan oleh Nahdlatul Ulama dalam menjaga harmonisasi sosial. Tradisi tersebut dinilai menjadi landasan penting dalam menjaga kerukunan di tengah perbedaan pandangan dan dinamika demokrasi. Presiden menambahkan bangsa yang kuat hanya dapat terwujud jika para pemimpin hidupnya rukun dan menjaga persatuan. Menurut Presiden, persaingan dan perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun pada akhirnya seluruh elemen bangsa harus bersatu demi mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, serta bebas dari kemiskinan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Karena itu sambutan saya persingkat saja. Ya. Ya, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor. Pertemuan ini menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja saat mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor pada Senin 9 Februari 2026. Dalam pertemuan ini, Presiden menekankan begitu penting sektor industri memberikan manfaat nyata bagi rakyat serta menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam itu berjalan hangat dan penuh semangat kebersamaan. Presiden Prabowo dan para pengusaha berdiskusi serta bertukar pandangan terkait kondisi ekonomi nasional, tantangan dunia usaha, serta arah kebijakan ekonomi ke depan. Dalam audiensi ini, Presiden menekankan penting semangat Indonesia Incorporate, yaitu kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat daya saing nasional dan mempercepat pembangunan ekonomi. Presiden juga mendorong pengembangan sektor real seperti industri tekstil, garmen, sepatu, mebel, serta industri makanan dan minuman, perikanan, peternakan, dan penguatan UMKM. Para pengusaha APindo menyatakan komitmen mendukung visi pembangunan pemerintah, terutama dalam upaya penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas gizi dan pendidikan anak Indonesia. Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan berbagai kegiatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri acara peluncuran 8 buku rekam jejak 70 tahun Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra yang digelar di Balai Kartini, Jakarta. Kehadiran Wapres menjadi bentuk penghormatan atas kiprah panjang Yusril Iza Mahendra yang selama puluhan tahun konsisten mengabdi kepada bangsa lintas masa pemerintahan. Dalam sambutannya pada acara peluncuran 8 buku rekam jejak 70 tahun Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Wapres Gibran menyampaikan apresiasi atas kontribusi Yusril di berbagai bidang strategis mulai dari keagamaan, hukum, tata negara hingga politik. Kiprah tersebut dinilai menjadi teladan penting khususnya bagi generasi muda. Menurut Wapres Gibran, Yusril Iza Mahendra merupakan tokoh yang serba bisa. Kiprahnya di berbagai bidang, baik keagamaan, hukum, tata negara maupun politik. Sebagai generasi muda, Gibran harus banyak belajar dari Yusril Iza Mahendra. Lebih lanjut, Wapres Gibran menekankan bahwa pengabdian Yusril tidak semata-mata terikat pada jabatan. Menurutnya, perjalanan panjang tersebut mencerminkan keteguhan sikap di tengah dinamika dan pergantian kepemimpinan nasional. Bagi saya, Prof. Yusril ini seorang tokoh yang serba bisa. Kiprahnya di berbagai bidang, baik keagamaan, hukum, tata negara maupun politik. Sebagai anak muda, saya harus banyak belajar dari beliau. Seperti yang Bapak Presiden Prabowo sampaikan di kata pengantar beliau, pengabdian Prof. Yusril bukan semata soal jabatan, tapi sebuah pengabdian yang berkesinambungan, lintas rezim yang hanya dapat dilakukan oleh seorang yang memiliki integritas. Lebih lanjut, Wapres Gibran meyakini 8 buku yang merekam perjalanan, gagasan, pemikiran, dan semangat pengabdian Yusril selama 7 dekade akan menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi jajaran Masyarakat Teknologi Cerdas Indonesia atau MTCI di Istana Wakil Presiden Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Wapres secara aktif mendengarkan masukan dan paparan dari MTCI terkait tantangan, peluang, serta praktik terbaik dalam pengembangan pembelajaran teknologi sejak usia dini.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi jajaran Masyarakat Teknologi Cerdas Indonesia atau MTCI di Istana Wapres Jakarta Rabu 4 Februari 2026. Audiensi ini menjadi forum diskusi dan pertukaran pandangan mengenai penguatan ekosistem teknologi nasional, khususnya pengembangan pendidikan robotik, coding dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Wapres secara aktif mendengarkan masukan dan paparan dari MTCI terkait tantangan, peluang, serta praktik terbaik dalam pengembangan pembelajaran teknologi sejak usia dini hingga jenjang pendidikan menengah. Diskusi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya percepatan transformasi digital di sektor pendidikan. Ketua Umum MTCI Juli Cindrawan menjelaskan bahwa pihaknya menyampaikan sejumlah gagasan dan rekomendasi kepada Wapres, termasuk perlunya kurikulum robotik dan coding yang terstandar dan dapat diterapkan secara nasional. Kita bawa anak ke luar negeri. Hari ini berkesempatan berterima kasih sekali kepada Pak Wapres yang sangat saya hormati untuk bisa sangat peduli kepada pendidikan anak bangsa, terutama Pak Wapres sangat concern kepada anak-anak pengajaran anak-anak dari TK ya sampai SMA, dan sungguh direalisasikan adanya alat-alat terutama untuk santri ya, untuk pesantren Indonesia, di mana bila anak itu akhlaknya bagus, karakternya bagus, harus ditambah dengan pengetahuan anak bangsa Indonesia yang tinggi pula. Iya, bicara tentang kurikulum, bagaimana kurikulum tidak tercerai-berai ya, tapi sama untuk satu Indonesia. Saya kalau kita bersama-sama dengan sangat peduli, pasti sebentar lagi Indonesia cukup semuanya. Karena di internasional kita sudah menang terus ya Bu ya. Dari 2010 kita bawa anak ke luar negeri, tidak pernah pulang sekalipun dengan tangan kosong. Lebih lanjut, MTCI memaparkan berbagai program pelatihan dan pengembangan robotik serta coding yang telah dijalankan di sejumlah daerah. Paparan tersebut menjadi bahan diskusi bersama Wapres mengenai pentingnya membangun ekosistem pendidikan digital yang terstruktur, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi global. Audiensi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membuka ruang dialog dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan di bidang teknologi guna merumuskan langkah strategis pengembangan pendidikan teknologi nasional. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia semakin siap bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Untuk robotika. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi jajaran pimpinan Menara Syariah di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, Wapres menekankan pentingnya konsolidasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah agar bisa tumbuh lebih kuat dan berdaya saing. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto. Terkait hal ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi jajaran pimpinan Menara Syariah di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, Wapres menekankan pentingnya konsolidasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah agar dapat tumbuh lebih kuat dan berdaya saing. Menurut Wapres, penguatan ekonomi syariah tidak dapat berjalan sendiri, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat koordinasi agar seluruh potensi ekonomi syariah dapat terintegrasi secara optimal. Sementara itu, Komisaris Menara Syariah Haryanto Solihin memaparkan visi dan misi Menara Syariah kepada Wapres, termasuk perannya sebagai ekosistem yang menghubungkan berbagai sektor dalam ekonomi dan keuangan syariah nasional, baik di sektor keuangan, sektor real maupun sosial. Kami telah menyampaikan bahwa ide dasar daripada pendirian Menara Syariah sebagai satu ekosistem agar tetap dapat disupport oleh Pak Wapres, dan Pak Wapres menyatakan bahwa beliau saat ini ya memang akan mengkonsolidasikan semua aspek daripada keuangan syariah.
Bandara Syariah diharapkan dapat menjadi simpul kolaborasi yang memperkuat integrasi antara pembiayaan, industri halal, layanan haji dan umroh, serta keuangan sosial Islam, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyambangi Pondok Pesantren Amanatul Ummah yang berlokasi di Desa Bendungan Jati, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Kunjungan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan dialog berkelanjutan dengan para ulama serta pimpinan pesantren. Dalam pertemuan tersebut, Wapres menegaskan pentingnya peran ulama sebagai penuntun moral sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menghadapi berbagai dinamika nasional dan menjaga arah pembangunan bangsa. Wapres juga menyinggung sejumlah musibah dan bencana alam yang terjadi di penghujung dan awal tahun sebagai bahan refleksi bersama. Ia pun memohon dukungan doa dari para kiai agar proses pemulihan di berbagai daerah terdampak dapat berjalan optimal. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan perkembangan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren yang merupakan hasil aspirasi para kiai. Pembentukan Dirjen ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pendidikan pesantren di Indonesia. Selain isu pendidikan pesantren, Wapres turut membahas rencana pengembangan kampung haji sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. Ini kan sekarang sudah terbentuk Dirjen Pesantren. Dirjen Pesantren kan terbentuk atas masukan-masukan dan juga saran dari para kiai. Ini memang masih baru terbentuk. Ini ke depan kami mohon arahan dan saran juga dari para kiai bagaimana Dirjen ini ke depan bisa membawa arah yang lebih baik untuk pondok-pondok dan pesantren. Menutup pertemuan, Wapres menitipkan pesan kepada pemerintah daerah agar program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat diimplementasikan secara optimal, khususnya di Kabupaten Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, usai jeda kami akan mengulas kembali pesan dan hal yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026. Kami akan segera kembali, tetap saksikan Jurnal Presiden. Anda masih bersama kami di Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis atau MBG kini menarik perhatian dunia internasional, bahkan dipelajari oleh Gedung Putih Amerika Serikat. Prabowo menegaskan program MBG telah menjadi investasi jangka panjang pemerintah yang memberi dampak besar bagi gizi masyarakat sekaligus penciptaan lapangan kerja. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah setelah swasembada energi dan swasembada pangan. Menurut Prabowo, program ini dirancang untuk membalikan aliran uang agar lebih banyak berputar di daerah dan memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama anak-anak. Dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Prabowo menyebut program MBG telah menjangkau 60 juta penerima manfaat dalam waktu 1 tahun lebih. Jumlah tersebut ditargetkan terus meningkat hingga 82 juta penerima manfaat dalam waktu dekat, dengan total produksi makanan mencapai 17 miliar porsi. Prabowo menilai program MBG berhasil meski sempat diragukan banyak pihak. Menurutnya, angka kejadian keracunan sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah makanan yang telah didistribusikan, sehingga secara statistik program ini dinyatakan sukses dengan tingkat keberhasilan mencapai hampir 100%. Saya baru 1 hari yang lalu, para ahli pakar dari White House sedang mempelajari MBG kita ini.
sedang mempelajari MBG kita sendiri. 4 bulan yang lalu saya terima rombongan dari Rockefeller Institute datang ke saya dan dia mengatakan makan bergizi gratis itu adalah investasi yang terbaik. Program makan bergizi gratis kini menarik perhatian internasional. Prabowo mengungkapkan para pakar dari Gedung Putih dan Rockefeller Institute turut mempelajari program MBG sebagai investasi jangka panjang yang efektif. Selain meningkatkan kualitas gizi, program ini juga menciptakan hingga 1 juta lapangan kerja serta menjadi role model penyaluran makanan bergizi di tingkat global. Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memerangi kemiskinan di Indonesia dengan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam nasional. Dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat, Presiden mengajak seluruh pemimpin bersatu dan tidak menyerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan seluruh kepala daerah dan para pemimpin di semua tingkatan agar tidak menyerah dalam upaya menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Presiden menegaskan kemiskinan tidak boleh dianggap sebagai kondisi yang wajar atau diterima begitu saja. Peringatan tersebut disampaikan dalam kalimat Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Presiden juga menyoroti melimpahnya kekayaan alam Indonesia yang belum dikelola secara optimal oleh para elit di berbagai bidang. Presiden Prabowo mengajak seluruh pemimpin untuk membulatkan tekad, membenahi diri, serta lingkaran kepemimpinan masing-masing. Presiden juga menekankan pentingnya persatuan nasional, melampaui perbedaan partai dan meninggalkan sekat-sekat permusuhan masa lalu yang dinilai tidak lagi relevan. Ya, kemiskinan terlalu banyak, tapi ini tidak bisa kita terima karena kekayaan kita sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Kita harus berjuang bersama-sama, semua unsur, semua tingkatan, semua latar belakang, semua partai manapun, kita harus bersatu. Kita harus berjuang menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh takut dengan kesulitan. Dalam kesempatan ini, Presiden menolak sikap ragu dan pesimistis dalam menghadapi tantangan kemiskinan. Presiden menegaskan Indonesia tidak boleh menyerah sebelum bertanding, karena dengan potensi kekayaan yang dimiliki, kemiskinan yang masih tinggi tidak dapat diterima. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.